Makanya lebih bagus masalah dugaan ijazah palsu ini dibikin debat publik saja di UGM. Wah. Ya kan Pak? Ya. Berani nggak UGM? Oh ya, Pak Jokowi hadir, Pak Pratik hadir, Mas Roy hadir, Dokter Tifa hadir, Rismon hadir, ya kan? Semua yang pernah disebut situ Pak Bonatua hadir, diundang semua. Dan itu dipublikasi ke seluruh media TV yang ada di Indonesia. Ya, kita kan hanya ingin menguji ijazahnya ini palsu atau tidak, bukan orangnya loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada host aslinya. Ya, tolong jangan dimulai seperti kemarin lagi ya Pak. Apa itu? Ntar saya bingung lanjutinnya. Silakan Michael lanjutin yang kemarin. Oh iya, betul. Kita Jangan. Berada. Iya. Terus kita takbir. Takbir. Aku bilang main terus. Iya, jangan saya suruh lanjutin yang gitu lagi. Oke. Yes. Keren cadas. Enggak ya, salah channel, mohon maaf. Ada keren cadas sudah di sana. Keren cadas Tapi ada juga yang ikut. Mana, Untuk AA Guru TI Garut ya, itu ikut keren mau ikut. Ikut keren cadas enggak apa-apa. Terima kasih, salam. React-nya bagus banget ya, sering juga gitu. Oke. Lanjut, Mas. Jumpa lagi di Sentana Podcast. Langkah update Roy Suryo Official. Apa dong, sebutin satu-satu dong. Hari Sugiarto Channel Rujak Bebek. Info FPPI. Wah, untung P-nya 2 ya. Iya. Mary Samiri. Talita. Wah, ini Talita dari tadi karaokean ini. Ugroseno Tribrata. Ugroseno Tribrata. Channel. Dan channel-channel lainnya. Kurang gigit dulu. Gigit dulu. Oke. Ya, sore hari ini apa udah malam ya? Oh, udah malam ya. Saking lamanya kita tadi berlatih menyanyi ya. Iya. Ya kan? Berlatih menyanyi tadi kita berjam-jam sampai lupa ini bukan sore lagi tapi sudah malam. Bahkan udah malam banget ini. Jam 9 malam. Tapi kalau menurut penonton Sentana masih kepagian, Pak. Kepagian biasa. Soalnya biasa kita nge-live jam 1 pagi. Biasanya kita live itu jam 1, jam 12 gitu ya. Iya. Ya. Jadi selamat malam untuk semuanya. Semoga lebarannya bersama keluarga menyenangkan, membahagiakan. Idul Adha, Mike. Oh ya, lebaran haji ya. Ya, lebaran Idul Adhanya haji. bersama keluarga. Ya, mungkin ada yang pulang kampung, mungkin ada yang tetap di Jakarta atau di kota masing-masing. Ada juga yang lempar jumroh, tapi di sono di sono, jauh-jauh. Salah satunya Mas Aiman ya. Nanti Pak Roy aja yang menyampaikan salam-salam itu. Ya, salam yang saya mau sampaikan selamat untuk Eli Daneti, apa itu? Lecumanan, Andi Azwan, Razman, dan lain-lain. Ada nanti beberapa ada gambarnya. Ya, selamat karena Anda sudah salah menebak. Yang katanya boleh dong. Yang katanya minggu lalu saya jamin 10 juta kalau minggu ini tidak terjadi saya kasih 10 juta. Minggu ini maksudnya minggu lalu. Nih ada buktinya nih. Ya. Nih, mana? Ada yang mau ngasih 10 juta nih.
Tuh. Yakin Roy Suryo ditahan, Eli dan Neti siap kasih 10 juta jika ucapannya salah. Nih ngaco Ya. kan? Salah satu wartawan yang dijanjikan ada di sini lagi tadi. Ada tadi. Ya, kasihan dia. 10 juta. 10 Tagih. juta. Tagih ke Mak ini ya. Ya itu tagih. Tolong ditagih ya. Karena meskipun Eli dan Neti ini caleg gagal, dia kan sekarang posisinya bukan politisi. Katanya kan politisi itu suka berbohong tentang janjinya. Tapi masa pengacara harus bisa berbohong juga? Gimana? Untuk teman-teman yang pengen bukti kalau Eli dan Neti caleg gagal nih bukti calegnya. Nah, jadi dia pernah nyalek ya, tapi gagal. Juga dia, ya. Tapi aku nggak akan keras-keras karena ada yang gagal juga di sana. Pak, di meja ini 2 gagal 1 berhasil. Maaf ya Pak. Oh, siapa? Oh, ada juga di situ. Caleg gagal juga. Jadi caleg gagal itu jangan kita jadikan sesuatu yang negatif ya. Itu berarti sudah mau mencoba dan sudah mau berjuang dan berpolitik. Minimal kalau kita menambah orang-orang baik seperti kita di politik, ya menambah warna lah. Menambah warna. Nah, Pak Roy, kembali ke kalau di lagu Anak Medan ada itu kata-katanya nang P21. Jadi gimana Pak? Sejak mereka ini membuat statement harus P21, pasti P21 minggu ini. Saya sudah dapat bocoran dari mana dari Polda dari Jaksa dari mana Gimana perasaan Pak Roy saat itu? Apakah tegang, takut? Wah, jangan-jangan P21 beneran nih, dan perasaan sekarang bagaimana? Ya, kita nggak usah bahas perasaan ya. Enaknya bahas peranaan. Gini ya, nanti kita juga minta pendapatnya Pak Ugro. Ya. Tapi yang jelas, sejauh mana dia mendapatkan informasi itu. Karena kalau dari tim kita, baik itu melalui Pak Kosinudin atau melalui Mas Refli Harun, ya, itu kita itu atau Bang Gofur, kita infonya itu resmi, Mike. Resmi itu artinya kita bersurat, kemudian dari pintu depan kita dapat informasi dan kita diterima untuk audiensi, baik itu di Kejaksaan maupun di Kejaksaan Agung. Karena yang namanya P21 itu adalah dominus litisnya atau yang dominan memberikan informasi itu adalah pihak kejaksaan. Bukan dari kepolisian. Ya gitu. Dari mereka mau kepo di Kepolisian Republik Indonesia. Itu percuma. Karena dapatnya harusnya dari kejaksaan. Tapi lucunya ada nih oknum-oknum. Saya bilang ini oknum ya. Karena dia hanya pakai feeling dong gitu atau hanya pakai bisik-bisik tebak-tebak buah manggis katanya gitu Pak. Apa dia kena tipu jangan-jangan Pak? Nah bisa juga dia kena tipu. Siapa yang nipu dia? Masa aparat menipu? Kan ya nggak mungkin. Coba dituntut aja itu orang yang menipu. Iya, dan ini apa yang mereka lakukan? Itu terus menawarkan sayembara, menawarkan ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 5 miliar. Wow. Iya, ada yang 5 miliar. Banget tuh, Pak. Katanya mau dikasih ke panti asuhan, ya. Panti asuhan Pak, panti asuhan. Jangan-jangan ke panti asuhan. Ya gitu. Nah, itu masuk dalam ini loh. Kalau menurut undang-undang itu masuk dalam pasal 426 dan 427 KUHP. Jadi perjudian. Karena mereka sudah menawarkan sesuatu untuk kemudian dibuat judi, dibuat tebak-tebakan. Nggak boleh tuh tebak-tebak buah manggis. Jadi saya hanya pakai tanda-tanda feeling, boleh dong gitu. Boleh dong, boleh dong ya. Itu Mike. Jadi mungkin kita bisa mendapat pencerahan juga dari Pak Ugro ini ya. Mereka menawarkan sesuatu dan terakhir mereka ribut Pak Ugro. Ada mengklarifikasi itu katanya bukan perjudian. Itu kan boleh kan kalau kita mau ngasih tapi nggak jadi itu Pak. Gimana caranya? Iya, silakan Pak. Saya kayaknya mau beresin itu sedikit. Ada yang salah nih Pak. Silakan Pak. Jadi saya arah saya selalu memberikan edukasi lah kepada masyarakat, ya kan. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan. Seperti dikatakan sama siapa? Eli dan Neti. Saya juga heran, seorang pengacara hebat katanya, ya kan. Saya belum pernah ketemu waktu dia sidang berperkara di pengadilan mana. Saya pengen lihat suatu saat gitu loh. Seperti apa ya? Iya, dia bisa berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum atau dengan undang-undang atau dengan pasal, ya kan? Ya, iya, jadi nggak ada itu. Jadi kalau dikatakan misalnya gini, menurut Pak Ugro itu pasalnya 310 dan 311 itu memang tidak bisa digabung, ya kan?
Kalau 310 itu kan pencemaran nama baik. Betul. Kalau pencemaran nama baik, ya kan, fitnah. Berarti itu ada unsur sesuatu yang sudah ditemukan oleh yang terlapor, yang dilaporkan. Dan yang dilaporkan namanya apa memang baik, Pak? Nah, belum tentu namanya baik ya. Jadi orang yang dituduh mencemarkan nama baik itu berarti dia punya bukti. Betul. Ya kan? Itu pencemaran nama baik. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan fitnah, berarti total 100% tidak ada dokumen atau barang apapun yang asli, ya kan? Jadi kalau menurut saya 311 tidak tepat diterapkan seperti itu, walaupun 310 pencemaran namanya juga belum tentu tepat seperti itu, ya kan? Tapi kalau digabung 310 pencemaran namanya dan 311 fitnah itu berkasnya seperti apa saya tidak tahu. Betul. Ya kan? Jadi ini untuk edukasi pada publik. Nah, yang kedua, ya sama mungkin ada pasal-pasal lain ya, misalnya 372 kaitan dengan penggelapan. Dan 378 waktu itu ya kan. Ini kan menggunakan KUHP lama nih, ya kan. 378 itu penipuan, penggelapan dan penipuan itu beda sama. Makanya apa yang tidak bisa direnteng gitu ya, kebiasaan orang merenteng. Yang tersirat, yang tersurat dalam KUHP itu tidak bisa dibikin analogi. Ya, harus secara eksplisit diterjemahkan unsur-unsurnya seperti apa. Harus ada faktanya gitu kan. Kemudian masalah kaitan dengan P21 ya. Saya katakan P21 itu dari jaksa kepada polisi. Jadi nggak usah penasihat hukum siapapun nggak usah mencari memberikan informasi. Oh ini mau P21. Kapan Anda bekerja sebagai jaksa itu kan juga enggak. Jadi jangan mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Ya biarkan aja ya. Tapi menurut saya karena perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 terlapor lainnya, ya kan? Saya tidak lagi menganalisa pasal-pasal yang dilaporkan tersebut, tapi yang jelas berkas perkara ini walaupun ketentuan KUHP yang baru, pasal 361 huruf A tadi, itu menyatakan bahwa menggunakan KUHP yang lama, berarti Undang-Undang 881. Ya, yang lama. Ya. Undang-Undang 881 memang disebutkan dalam pasal 109 ayat 2 tentang penghentian penyidikan. Ada memang. Ya, jadi setelah dilakukan restoratif justice, ditemukan semuanya, kemudian diterbitkan SP3. Surat SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan kan? Surat perintah penghentian penyidikan. Surat untuk peristiwanya berarti yang dihentikan. Peristiwanya semua itu sudah selesai, dianggap tidak ada. Ya kan? Nah, SP3 kalau dalam di luar RJ menurut KUHP yang lama nih. Ya, itu misalnya ada peristiwa ya pencemaran nama baik yang ringan-ringan juga seperti itu, tidak ada RJ. Nah, kemudian mereka ditemukan sepakat RJ misalnya gitu. Nah, itu tidak ada yang saling menuntut lagi. Iya, betul. Dan siapa yang akan membuka ini di pra peradilan? Walaupun diatur bahwa dalam SP3 itu KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81 itu bisa digugat di pengadilan. Ya kan, tapi siapa yang menuntut? Tapi siapa yang menuntut? Nggak ada lagi, ya kan? Jadi kalau dikatakan oleh waktu itu Pak Rifai penasihatku Pak Jokowi katakan, saya berbeda pendapat dengan Pak Ugro. Kenapa? Ini kan masih ada tersangka lain yang belum minta maaf. RJ jangan dijadikan alat intimidasi. Nah, itu yang terjadi Pak kemarin. Satu, jadi makanya RJ harus datang dari terlapor atau ditawarkan oleh penyidik. RJ malah ditawarkan dari pihak sono kan? Dari pelapor nggak bisa. Kalau RJ dari pelapor, sekarang juga kemarin saya ada menjadi ahli di pengadilan juga. Intinya pelapor itu membuat laporan yang tidak benar, kemudian diproses oleh oknum loh ya. Nah, tapi saya tanya-tanya, katanya RJ-nya berasal dari pelapor. Pelapor minta RJ seperti itu. Ini seperti tidak boleh terjadi. RJ kok dari pelapor tuh gimana itu Pak? Nah ini yang katanya menjadi alat intimidasi seperti itu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa kalau RJ itu berkas perkara sudah lengkap di penyidik, tapi belum dilimpahkan ke jaksa. Kemudian pihak terlapor mungkin akan menyampaikan, Pak, saya mohon difasilitasi restoratif justice. Atau penyidik menawarkan apakah akan ada restoratif justice. Kalau terlapor nyatakan dia, baru dipanggil semuanya di kantor polisi, bukan di rumah kediaman pelapor. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena kediaman pelapor bukan kantor polisi. Ya. Kemudian
ada kesepakatan bersama, habis itu dihentikan penyidikannya, seperti itu. Penyidikannya dihentikan. Dihentikan, peristiwanya dianggap tidak ada, dicabut laporan polisinya. Tapi kalau di KUHP yang lama dan peraturan Perpol ya, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan restoratif justice, itu laporan polisi tidak perlu cabut. Tapi itu udah SP3. Makanya saya katakan kemarin waktu di Rakyat Bersuara, saya yakin tidak pernah ada data di kepolisian ini ya bahwa RJ kemudian bisa dilanjutkan sidang. Betul. Ya. Kalau ada saya tidak tahu menggunakan peraturan kepolisian yang mana dan menggunakan KUHP yang mana. KUHP-nya mungkin yang belum dicetak Pak itu. Nah, mungkin yang di edisi kedua. Iya, kalau saya baca di penghentian penyidikan di KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81 itu pasal 109 ayat 2. Oke. Nah, itu SP3 itu hanya berdasarkan bukan tidak pidana yang pertama, yang kedua tidak cukup bukti, yang ketiga demi hukum. Nah, mungkin yang dikatakan Pak Rifai mungkin ayat 4 di situ. Padahal ayat 4-nya nggak ada. Ya. Ayat 4-nya dulu mungkin udah di skip, dihapus. Oh iya. Jadi sekali lagi tidak boleh tersangka diambil satu persatu. Kalau misalnya diambil satu persatu, ya menurut saya harus dibuat laporan polisi baru. Betul. Dibuat SPDP baru, dibuat sprindik baru, berita acara semua dirubah semua, tidak bisa di. Katanya sprindiknya sudah ada 3 ini Pak katanya. Wow. Kalau sprindik itu menurut saya, ya saya coba pelajari lagi. Jadi setiap laporan polisi itu bisa diterbitkan sprindik duluan, surat perintah penyidikan, baru kalau merasa yakin kirim surat perintah. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa. SP2P. Jadi tidak bisa hanya surat perintah penyelidikan dan sprindik saja. SPDP itu dikirimkan maksimal setelah polisi mengadakan penyidikan paling lambat 7 hari. Ya kan. Jadi kalau SPDP sudah dikirim ke jaksa, kalaupun suatu saat memang tidak ditemukan cukup bukti, bisa dihentikan oleh penyidik di situ. Dengan kata lain pemeriksa ini boncos. Iya, jadi kalau sekali lagi gitu loh, ya. Saya kalau debat dengan rekan-rekan pengacara ya Pak, yang pengacara Pak Jokowi itu yang resmi aja Pak. Yang resmi ya. Ya, jadi misalnya si Yakub Sibuan, kemudian Pak Rifai, atau Firmanto, itu aja Pak. Iya betul. Kalau yang lain tuh ngaku-ngaku pengacara Pak. Iya betul. Jadi pengacara tapi tidak mendapat surat kuasa khusus. Iya betul. Jadi harusnya nggak bisa mewakili Jokowi itu. Tapi berita acara sumpahnya ada nggak Pak? Ya itu ada yang 2 yang sudah dibekukan. Ya jadi kalau mengaku penasihat hukum kemudian ikut-ikutan, itu kalau istilah angkutan tuh ngompreng. Iya. Oke. Itu dulu mungkin ada Pak. Kalau zaman saya kecil tuh pernah mendengar istilah yang namanya pokrol bambu. Oh iya, pokrol bambu kan? iya Itu betul. bukan lawyer. Ini Pak masuk pokrol itu. Nah, ngaku-ngaku lawyer ini, Mike. Nah, pakai kartu anggota. Cuman kartu anggota, Pak, tapi bukan kartu lawyer. Iya. Kalau kartu gini mah nyetak di mana juga bisa. Makanya itu dia ngaku-ngaku gitu loh. Saya kepengen suatu saat kalau ada di Rakyat Bersuara lagi, debatnya debat yang substantif lah. Mungkin dengan hukum acara pidananya, mungkin dengan hukum pidananya, prosesnya seperti itu. Karena kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang cinta kepada hukum, keadilan dan kebenaran. Itu saja. Siapa tahu gini, Mike, ngaku-ngaku, wah kartu kosong gini. Wah, tulisannya Guyub Rukun UGM juga bisa ya. Tulisannya Universitas Indonesia juga bisa. Ngaku-ngaku gini tapi kosong. Nanti saya buatin yang sentana, Pak. Oh iya, nanti dibuatin ya. Jadi jangan hanya berbekal kartu kayak gini terus kita ngaku-ngaku gini nih. Jadi supaya masyarakat nanti tidak bosan, lebih bagus pada saat ketemu dalam suatu acara Rakyat Bersuara, debat substantif tentang kaitan dengan hukum, itu mungkin lebih bermanfaat daripada debat kalau orang Jawa bilang ngerasani gibah perorangan sendiri kan Tapi ngerasani itu, baik ini ada yang baru. Ada yang ngaco, Pak, yang namanya ini. Orangnya sama, Pak. Wow. Oh iya. Ini barusan nyebarkan hoax, Pak. Oh iya. Jadi katanya saya itu kemarin sudah dipanggil oleh tim cyber Polda Metro, terus minta maaf atas Twitter. Enggak, ini sebenarnya dia setengah benar setengah salah, Pak. Apanya kok setengah? Enggak ada benernya. Karena Pak Roy pernah dipanggil tim cyber Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi dalam laporan saya terhadap
Laurentius Irjan Buu. Ya, itu benar. Jadi waktu itu saya dipanggil itu sebagai salah baca kali. Bukan saksi, Mike. Ali pernah. Iya, Saya pernah juga dipanggil. Salah baca, Pak. Iya, saya panggil pernah sebagai ahli di tengah-tengah acara kita. Saya dipanggil sebagai ahli. Ada satu kasus perusahaan di Jalan Jenderal Sudirman. Oh, gitu. Waktu itu kasus CCTV. Kasus CCTV saya menjadi ahli. Nah, tapi dia katanya ini dia dipanggil diberitahu saya punya Twitter di tahun 2020. Oh, yang Sudah mengupload upload ijazahnya foto. Jokowi. Ijazah. Nah, pada lucunya Pak, ini lucunya ya. Oh iya. Ini Twitternya Pak Yang namanya bukan, ini yang namanya UGM saja baru menampilkan ijazah Jokowi itu pada 24 Oktober tahun 2022. Iya. Nah, jadi kalau saya sudah menampilkan tahun 2020, itu berarti kalau ada bayi itu lahir sebelum ibunya, Pak. Itu hoax lagi, Pak. Padahal Twitter saya itu udah lama nggak ada, ya udah lama nggak ada dan itu bukan di bawah kekuasaan saya lagi, ya. Dan ternyata ada orang mungkin maksudnya ngerekayasa Pak Ugro, tapi ngerekayasanya terlalu canggih, terlalu pintar tapi terlalu bodoh, ya. Harusnya dia tulis 2022, ditulisnya 2020. Mungkin dia dapat informasi Twitternya Mas Roy itu mungkin di Pasar Pramuka. Pasar Antik Jalan Surabaya. Oh iya, Pasar Antik Jalan Surabaya. Jadi nemu Twitter, terus diganti, terus diisi 2020 Februari apa gitu. Ya dan sekarang malu. Setelah saya cek juga udah nggak ada itu. Jadi dia ngapus sendiri itu, Mike. Iya, tukang bohong berarti ya. Ya. Tapi gini Pak, saya pengen mengarahkan ini ke substansi nih, karena Pak Ugro pengen yang substansi kan. Betul. Iya. Dulu ini saya mengingat-ingat Pak. Dulu pernah ada kasus pencurian mobil di kampung saya. Okay. Katakanlah di kampung aja, nggak perlu terlalu spesifik. Ya. Lalu mobilnya ditemukan, dikembalikan ke pemilik, ya kan? Tertangkaplah si pencuri mobil ini. Tiba-tiba rumah si pemilik mobil didatangi oleh banyak orang yang mengaku ayahnya, ibunya, ketua adat, ketua marga dan lain-lain, ya kan? Untuk meminta RJ. Jadi si yang sudah ditahan ini, pencuri ini minta RJ katanya. Iya. Kalau gitu gimana Pak? Atau jangan-jangan pemilik mobil yang harus minta RJ ke si pencuri mobil, gimana Pak? Nah ini kan substansi yang tadi Pak. Iya, kalau prinsipnya restoratif justice itu, ya penyidik sudah melengkapi berkas. Ya kan? Ada penahanan atau tidak ada penahanan, sudah melengkapi berkas. Dan pasal-pasal juga ditentukan di situ di bawah 5 tahun, ya kan? Kemudian setelah lengkap, penyidik menawarkan pada terlapor apakah mau melaksanakan RJ. Nah, pelapor juga tidak usah menunggu penawaran penyidik, juga membuat surat, Pak, saya mohon nanti ada RJ. Jadi terlapor yang diminta yang meminta untuk RJ. Jadi pelapor enggak, kalau pelapor minta itu ke depan bahaya itu nanti apa ya? Gimana? Kenapa bahaya Pak? Enggak bahaya tah gitu loh gitu. Ya. Jadi Enggak bahaya Pak. Jadi ini RJ ini kan baru diatur dalam hukum acara pidana yang baru nih. Justru ini harus menjadi pilot project percontohan bagaimana RJ yang terbaik di Indonesia ini. Dengan dasar laporan Pak Jokowi. Kalau laporan Pak Jokowi ini sudah dihentikan penyidikannya, ya, jaksa nanya nanti ini LP-nya pakai LP yang mana? Yang mana kan sudah dicabut. Nah di situ. Iya. Sudah, walaupun belum dicabut tapi sudah SP3. Sudah SP3. Ya kan gitu seperti itu. Ya. Ada lagi nih Pak Ugro. Jadi orang yang sama, nih topiknya tetap orang yang sama. Kemarin itu katanya lapor ke Dewan Pers. Muka saya muncul lagi nih. Iya ada nih, Mas. Ini muka siapa Michael. nih? Tuh. Memakai data pribadi saya. Lah ya. Mereka kan bilang wajah itu data pribadi. Nah itu Saya makanya. laporkan ini berisi nih. Memakai data pribadi saya, muka saya dipakai. Iya, jadi katanya orang yang sama Pak Ugro Kan itu pribadi, katanya. melaporkan Mas Michael Sinaga ini ya bersama dengan si Andi Aswan itu ke Dewan Pers. Nek, baca lo iya toh? Baca dulu Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 ya tahun 99 itu. Jangan dikasih tahu, Pak. Oh iya ya. Nomornya jangan dikasih tahu. Oh enggak usah kita ya. Nanti dia belajar ya. Iya, nanti dia belajar. Dia enggak pernah belajar. Soalnya kalau enggak kan dia susah nyarinya di Google. Oh iya, fungsi Dewan Pers itu apa? Kalau ada keberatan dengan berita soal hak jawab itu baru pakai Dewan Pers. Bukan kemudian ada orang dilaporkan ke Dewan Pers. Memang orang ini nggak pernah baca, Pak. Gimana, Pak? Iya, saya lagi, Pak. Saya juga
mendengarkan kalau siapa Elidanet ini bicara. Elidanet itu Pak namanya. Iya. Saya pengen naik ya tadi. Enggak ya. Jadi satu yang saya ingat kemarin itu, gini, ijazah Pak Jokowi itu kan yang bisa menentukan asli tidak kan UGM yang menerbitkan. Terus dia kasih contoh, sama dengan sertifikat tanah, yang bisa menentukan asli dia kan BPN. Nah, saya bilang gini. Dalam hati saya begini, saya komentari lah ya kan. Mau ijazah palsu, mau sertifikat palsu, silakan disimpan dalam rumahnya, ya, tempat yang rapi dan sebagainya. Silakan, asal jangan digunakan. Gitu loh. Ijazah palsu ini karena digunakan jadi masalah, gitu loh. Jadi Elidan itu membacanya, memberikan penjelasan pada publik itu dianalogikan ijazah dengan sertifikat. Tapi penjelasannya salah, makanya masyarakat supaya tahu kalau nyimpen uang palsu ada undang-undangnya sendiri bisa. Tapi kalau nyimpen ijazah palsu, nyimpen sertifikat palsu, nyimpen gigi palsu, rambut palsu di rumah saja itu nggak ada masalah. Jorok banget. Cuma kalau gigi palsu dan rambut palsu kalau dipakai juga nggak ada masalah karena undang-undang nggak ada yang melarang seperti itu. Tapi kalau dokumen negara seperti sertifikat dan ijazah yang digunakan untuk menjadi calon kepala daerah, calon presiden, kepala negara. Nah, itu berarti ada unsur yang unsur pasal 263 KUHP yang lama ayat 2 di situ. Penggunaannya, ya kan? Surat palsu. Makanya kalau punya yang palsu jangan digunakan, ya kan? Jadi Pak, nggak penting yang di rumahnya Pak Jokowi atau di Polda itu ya. Yang penting apa yang digunakan ya? Yang digunakan, jadi menurut saya yang berdasarkan gugatan di KIP Pak Bonatua itu, itulah yang menjadi bukti otentik bahwa ada penggunaan dugaan ijazah palsu seperti itu, ya. Itu saja sih. Iya, maksudnya kan di buku ini sudah ada Pak tentang ini loh, intinya legalisasi, ya kan? Legalisasi dari KPU ini. Jadi di dalam buku ini sudah ada penelitian Pak Bonatua Silalahi mengenai ijazah yang dipakai Joko Widodo di KPU. Jadi bukan yang disimpan di rumah ya Pak? Bukan. Kalau yang disimpan di rumah nggak digunakan, bodoh amat ya Pak ya? Misalnya sudah dibakar nggak ada masalah. Tapi karena digunakan itu yang kena. Iya. Wah, bisa berdiri lagi. Ya kan? Ini mesti sih. Tapi nggak perlu ke Gunung Kawi Pak untuk mendirikan buku aja. Perlu, kita mau ke Gunung Kawi kok. Oh perlu Pak? Iya, jadi tunggu Sentana, Roy Suryo Official dan siapa lagi nanti YouTuber yang mau ikut. Kita merencanakan untuk Napak Tilas perjalanan Jokowi. Kalau kemarin ada pesulap merah, kita punya pesulap oren. Oh iya, pesulap oren. Nah, jatuh lagi kan. Iya. Nah, pokoknya kira-kira udah yang penting ijazah Jokowi tidak ada. Iya. Tapi memang orang yang sering bohong ini, Pak Bro, gimana sih? Supaya masyarakat tuh nggak perlu percaya lagi orang-orang yang tukang bohong ini loh, Pak. Oke. Ya makanya saya lebih senang kalau bisa debat dengan mereka-mereka itu, kita debat substantif aja. Masalah-masalah hukum acara pidana, KUHP, peraturan-peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan agung dan sebagainya. Biar masyarakat tuh melek hukum seperti itu. Betul, maka katanya tangannya tuh padahal itu tutup plastik Pak. Katanya tuh bisa nembus embus yang ada di bawahnya. Itu kalau nggak tangan mak lampir nggak bisa itu yang bisa panjang gitu. Ini jelas tertutup plastik nih. Orang ini bohongnya keterlaluan kok memang udah. Soalnya panjang jari dia 70 cm Pak. Itu katanya pernah diukur oleh seseorang. 70 cm? 70 cm panjang jarinya. Padahal itu sering gini. Iya, waduh parah. Katanya loh Pak, saya dengar aja. Tapi sekali lagi Pak Ugro, ketika kemarin habis debat di siaran di CNN itu kan lucu sekali. Kita bisa melihat bagaimana perbandingan lawyer yang resmi yang pegang surat kuasa khusus Pak Jokowi dengan yang dua yang enggak resmi yang bisanya cuman bisa ini pokoknya Anda gimana itu jadi radio rusak gitu. Satu lagi bukan lawyer, pendidikannya bukan sarjana hukum malah ngawur itu. Itu kayak gitu itu Pak. Maksudnya boy. Ya kalau boy itu lawyer tapi yang nggak ngerti hukum bisa cuma ngomong. Satu lagi yang nggak boleh peserta adat Pak. Karena dalam studio pakai payung Pak. Oh iya. Itu kalau bahasa Jawa itu railo. Ya railo itu nggak boleh ya. Pamali gitu loh. Di studio kok pakai payung. Kualat nanti. Kualat. Kayak jambu mete kan. Iya. Bijinya di luar. Yang dipayungi di dalam rumah itu hanya yang sudah meninggal Pak.
Oh itu ya. Iya, adatnya begitu. Iya. Kalau kita ngantar jenazah itu kan dipayungi. Iya, nah itu dalam rumah. Nah, zombie juga. Baiknya jangan bermain-main lah dengan begitu. Jadi gini, kalau ada yang mengatakan, ya kita tunggu nanti di sidang pengadilan, nanti bagaimana kita debat di pengadilan. Ya kita sudah lihat sendiri lah. Ya, memang ada beberapa sidang seperti Bambang Tri Gusno juga pemilik ijazah juga tidak hadir. Ijazahnya cuma fotokopian. Sama dengan Pak Roy. Bawanya fotokopian. Ini bukan fotokopi, ini print out color. Ini lebih tinggi kelasnya dari fotokopi. Jadi masih color ya. Kriminalisasi jangan terjadi lagi lah. Kita kan udah menuju Indonesia 2045 nanti, betul. Ya kan. Jadi sekali lagi nggak usah teriak-teriak. Pokoknya kita tunggu di pengadilan. Ya, pengadilan mana? Pengadilan di dunia atau di akhirat? Kita kan bingung gitu. Ya kan? Itu mungkin yang harus dijelaskan kepada publik. Saya sendiri kalau lihat orang-orang yang mengatakan di pengadilan, saya berani jamin lah. Karena saya tidak temukan pasal-pasalnya dalam hukum acara pidana yang lama dan yang baru sekarang ini. Kalau sudah RJ, sudah restoratif justice, jaksa sebenarnya akan menerbitkan P21. Ya, saya tidak menguji jaksa ya. Silakan kalau jaksa menerbitkan P21, saya nanti akan belajar lagi sama Pak Jaksa. Pasal mana kira-kira yang bisa sudah ditutup, dilanjutkan lagi. Sudah dihentikan penyidikannya, sudah dicabut laporan polisinya, sudah minta penetapan pengadilan kalau memang itu menggunakan KUHP baru. Ya, kalau tidak menggunakan KUHP baru, itu ada yang mirip, Pak. Apa itu? Ada yang bikin surat kematian, berarti sudah dicabut nyawanya, terus hidup lagi. Jadi zombie itu sama, Pak. Tapi Pak, tunggu dulu. Apa? Yang sudah dicabut nyawanya itu ngajar lagi. Ngajar di lagi. Universitas Mataram. Kan luar biasa. Iya, di Unram ya. Iya, jadi sudah dicabut nyawanya masih bisa ngajar. Siapa itu? Berarti mahasiswanya gimana tuh? Apa nggak kesurupan mahasiswanya? Sekarang kalau ada cerita seperti itu, berarti mahasiswa nanti begitu dosen masuk akan dilihat kakinya nempel di tanah enggak? Di lantai enggak? Untuk teman-teman yang kangen, Mbak, udah lama pengen lihat siapa dia, ada di sini gambarnya. Ini, Pak. Mon, kita kangen, Mon. Yuk. Ini ada saya, ada Pak Charles. Ini kangen kita. Ya, ini sudah. Dan ini kayaknya bentar lagi muncul juga nih. Iya. Bentar lagi muncul nih. Iya. Simsalabim. Ditanyain Pak Janes. Mana Pak Janes? Iya. Pak Janes nih. Iya. Ya, sebetulnya kita juga kan. Sini Pak Janes. Agak sini. Gue juga bingung nih mau didudukin di mana. Ada bisa. Coba kelihatan nggak? Jangan terlalu lebar. Aku nggak kedengeran, takut roboh. Ini ada. Oh, gila. Tapi tetap kaos ini dari salah satu podcast terkenal namanya Sembang. Enggak lah. Hubungannya apa? Wiwok. Kita tuh jangan dianggap hanya talk the talk, Pak. Iya. Itu. Not only talk the talk. Ini kalau Jokowi getok. Getok aja langsung. Digetok ya. Iya, getok. Aduh, jangan dong. Ya, terus. Maksudnya we walk the talk, not only talk the talk itu contohnya ini, Pak. Nah, kembali lagi. Jadi ini we walk the talk. Apa maksudnya? Kita jalani, kita cari datanya, kita gugat ke KIP, kita gugat ke CLS, kita gugat ke PT UN dan lain-lain. Itu. Satu lagi juga, maaf Pak Uda. Jadi nggak ondo. Mungkin teman-teman juga bisa di sini saya karena dikatakan fotokopian, Mike. Ya. Fotokopian itu ketika itu berwujud fotokopi, itu terus terang waktu itu tahun 2002 kita belum bisa meneliti. Karena 2022. Karena fotokopi itu masih monogam. Masih hanya ini dua. Sigit ya? Iya, ini Sigit. Bukan Sigit Kapolri ya. Bukan, ini Sigit Sunarta. Ya. UGM. Jadi sebenarnya kenapa kita tetap mengejar? Polisi tetap harus mengejar Dian Sandi Utama sebagai yang pengupload pertama karena yang dia upload tuh yang berwarna. Dari berwarna itulah muncul cyan magenta yellow, CMYK atau RGB red green blue yang bisa kita periksa warnanya. Jadi skala warnanya 0 sampai 255 itu kita bisa periksa. Kalau masih fotokopi nggak bisa. Memang. Jadi ada sedikit perbedaan antara fotokopi yang dikeluarkan Sigit itu dengan yang sudah di-upload oleh Dian Sandi. Jadi Dian Sandi ini tetap penting untuk dikejar karena dialah yang kemudian mengeluarkan fotokopi. Kemudian Andi Aswan yang kemudian melakukan translasi ya supaya jadi lurus padahal palsu juga, Pak.
Gitu. Jadi itu Mike bedanya. Tapi tadi Pak Ugro mau lanjut Pak. Nanti ya sebetulnya arah penyidikan berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, ya kan? Atau mungkin kaitan dengan dugaan ijazah palsu. Kan yang jelas sudah ada RJ, sudah ada mungkin pencabutan atau tidak, tapi sudah ada SP3. Baik, ya. Berarti 4 laporan polisi tadi itu seharusnya sudah dicabut semua, sudah selesai lah. Nggak bisa diproses lagi. Iya, sekarang sudah ada RJ, sudah ada. Makanya lebih bagus kan masalah dugaan ijazah palsu ini dibikin debat publik saja di UGM. Wah. Ya kan, Pak? Iya. Berani nggak UGM? Oh ya, Pak Jokowi hadir, Pak Pratik hadir, Mas Roy hadir, Dokter Tifa hadir, Rismon hadir, ya kan? Semua yang pernah disebut situ Pak Bonatua hadir, diundang semua. Dan itu dipublikasi ke seluruh media TV yang ada se Indonesia. Ya, kita kan hanya ingin menguji ijazahnya ini palsu atau tidak, bukan orangnya loh. Iya. Itu aja. Kalau orangnya ya memang asli Jokowi. Iya. Tapi juga nggak tahu ya. Jokowi yang mana? Mumpung ada Pak Janes, kita tanya Pak Janes. Apa? Jokowi benar Jokowi yang mana gitu loh. Jokowi yang ada di jasa berkumis itu Pegang Pak Janes, bukan Jokowi yang presiden sekarang. Atau bisa Pak? Iya kan ada yang sarjana mudanya itu yang kemarin. Itu Jokowinya itu yang sarjana muda itu bukan jurusan kehutanan. Jurusan akuntan. Tahu saya udah mulai saya bongkar semua. Jadi jangan main-main lah kalian termul kepada khususnya kepada kepolisian ya. Sangat saya sayangkan apa kata kau Mas kemarin bahwa P21 tahap kedua ada. Saya jadi tertawa. Saya selaku wartawan, saya selalu mengontrol kinerja polisi loh. Pak Budi ya. Pak Budi itu mengatakan dengan gampang, seenaknya ngomong kami akan membuat P21 tahap 2. Tahap 1 aja gak ada, mau tahap 2. Udah kayak mau luar tangga, dari 1 langsung naik ke atas. Harus ada tahapnya. Mungkin kayak mau balapan 3, 2. Enggak, itu masih dari 3 dulu ke 2 ke 1. Enggak ular tangga. Bisa lo dapat nomor 1 langsung dapat nomor 4 langsung naik. Jadi seperti itu nggak boleh. Masyarakat Indonesia itu bukan bodoh lagi, nggak mentang-mentang kau Jokowi berhasil memenjarakan Gus Nur sama Bambang Tri, jangan coba-coba menjarakan dokter ini. Orang ini dokter semua. Kau bukan dokter, bukan apa, cuma penipu doang. Ijazah palsu, nggak jelas. Pak Janes kan ahli komisiologi. Iya, betul. Saya mau tahu 2 orang ini foto 2 ini sama nggak? Ini foto pertama ya. Iya. Nah, ini foto pertama ya, Pak. Nggak ada kumis. Ini foto pertama. Tanpa kumis. Ini foto kedua nih, Pak Janes. Nih foto kedua. Nah, ini orang yang sama nggak kira-kira? kalau tadi pertama-tama ini sama orangnya, tapi ini udah kayaknya udah di make up udah kayak plastik. Mungkin dia karena apanya penyakitnya kemarin itu. Penyakit apa tuh? Penyakit yang udah nggak tahu, udah kupas-kupas kulitnya. Bisa aja itu. Ya mungkin dikasih bedak kali ya. Tapi itu bukan yang difoto ijazah. Bukan jauh, enggak. Kalau nggak jasa enggak Ini foto Jokowi yang sedang olahraga yoga. Oke. Olahraga yoga di depan rumah. Iya. Ya, saya juga penasaran ini orang yang sama nggak sih? Sama orangnya. Soalnya waktu presiden mukanya begini-begini aja. Udah saya bilang ini masih belum ketahuan tipuannya tuh, masih segar mukanya tuh. Iya, kalau sekarang kan udah bungkuk kerut, udah sampai khusus kudisan tuh mukanya karena udah ketahuan bohongnya. Itu. Iya. Oke. Lanjut Pak. Ya. Gimana? Oke. Jadi itu menurut komisiologi ya, Pak ya. Iya. Jadi kira-kira closing statementnya apa ini, Pak Ugro? Langsung closing nih, karena udah malam. Udah malam juga. udah banyak yang komplain nih. Iya. Udah malam, Bang. Tolong closing statement aja, Bang. Satu bukan karena itu, udah mau lowbat. Oke, jangan. Itu penyakit. Mulai kita bacain sedikit komentar-komentar ya. Hongkong hadir Bang Michael, terima kasih. Mas Roy, satu-satunya presiden yang mencari pesugihan di Gunung Kawi, one and only Jokowi. Ya, Never forget. Itu belum kita baru melihat tayangan dari Pesulap Merah sama dari Kuncen di sana. Kita insya Allah mau ke sana, belum menjanji kapan. Kita belum akan mencari pesugihan dulu. Bukan. Ya, tapi kita Jelas, oke. Tugas kuasa hukum membuat masyarakat percaya kalau ijazah palsu harus asli. Oh iya, memang kalau kuasa hukum memang bertugas untuk itu, Pak ya. Tapi kalau yang bukan kuasa hukum tapi mengaku-ngaku kuasa hukum gimana, Pak?
Ada ininya nggak Pak? Ada sanksinya? Ada sanksi pidana. Ada nggak Pak? Kalau ada seseorang yang ngaku-ngaku tapi ternyata bukan. Jadi di undang-undang advokat juga ada itu situ. Ya. Kalau ngaku-ngaku beracara padahal tidak punya izin juga pasti kena. Iya. Ya. Jadi saya ke depan soalnya berharap ingin debat dengan para penasihat hukum Pak Jokowi. Advokat ini. Ya, penasihat hukum Pak Jokowi ini kita debat substansi tadi, UHAP-nya, ya KUHP-nya, pasal-pasalnya semua, sehingga nanti debat terbuka saja. Apa bisa Pak mereka Pak? Nah, justru kita kan free and fair gitu kan, ya di situ. Jadi mudah-mudahan Pak siapa tadi Pak yang mana? Pengacara Pak Jokowi, Pak Rifai, kemudian Pak Firman, Pak Yakub, Sibon, saya juga kenal baik kan. Kita duduk bersama aja, kita debat saja. Resmi, Pak. Yang resmi, yang lain nanti biar duduk di belakangnya nggak apa-apa sambil belajar. Itu ya. Atau enggak duduk di warung sebelah aja lah Pak. Daripada duduk di belakangnya kan nanti bisik-bisik lah apa mempengaruhi nggak jelas juga. Jadi duduk bersama nggak harus satu meja, duduk mereka di sana di sini gitu. Jadi kita sama-sama duduk nanti di satu tempat di meja bundar gitu, ya kan? Nanti kita debat permasalahan-permasalahan berkaitan pasal-pasal tadi supaya masyarakat lebih senang bisa mengikuti debat hukum yang baik tadi. Ya kasihan kalau meraba-raba terus seperti tangan tadi meraba-raba seperti itu ya. Itu saja sih. Betul. Ya, kalau dari saya ini aja Mike. Moga-moga orang ini jangan bohong lagi ya. Kasihan sudah tua bohong lagi. Ya gitu ya. Gak usah lah dengerin, gunakan telinga mata itu baik-baik untuk mendengarkan informasi yang benar. Hoax itu ya. Kalau mendengar ada dipanggil cyber itu kapan? Dipanggil cyber itu ayo. Udah nggak bisa dengar mungkin karena nggak bisanya cuman ini boleh dong gitu. Lain kali gunakan lagi ya telingamu dan matamu untuk mendengarkan sebaik-baiknya. Ini saya masih sopan ya gitu. Terima kasih. Bukan kayak dia ya bilang. Wah iya sukanya ngomong yang jelek banget itu. Parah. Kalau Pak Janes Batak tapi sopan nggak? Ya memang rata-rata bukan botak. Kalau botak rata-rata tuh masih si Jagir aja ngomong, saya orang Batak loh yang sopan. Memangnya orang Batak nggak sopan? Cuman kau Jagir yang paling sopan, kau sopan. Gara-gara sopan kali kau usah iblis si Jokowi, sama si Rismon itu. Ayo, ngaku kau penutua gereja. Aduh, gila memang butuh. Kalau statement saya tadi ada nanya nih. Di fakultas mana? Komisiologi. Fakultas Pramuka. Iya, namanya ilmu itu kan Pak. Ilmu itu belum tentu ada fakultasnya, belum tentu ada sekolahnya. Jadi banyak seperti Pak Bonatua. Ternyata yang dilakukan Pak Bonatua ini adalah ilmu ontologi. Ontologi itu mencari asal usul dan seterusnya. Ada ilmunya ontologi itu ada. Tapi bukan ada fakultasnya. Salah ngomong ontologi. Bener ontologi. Gua tahu. Kau usah dilanjutin. Harus jelas ontologi sama gitu. Juga, Mike. Jadi sama juga dipelajari Dr. Tifa dengan neuropolitika itu menggabungan. Iya, jadi ilmu-ilmu baru banyak. Nggak ada Dulu orang nggak mengenal yang namanya ekonomifisika. Ada. Sekarang ada ekonomifisika, ada biotek, itu juga gabungan antara biologi dan fisika. Ekonomifisika gabungan ilmu ekonomi dan fisika ada. Jadi kalau ada orang bilang sekolahnya komunikasi kok ngerti IT, baca dulu sertifikatnya. Oke. Jangan kayak Jokowi katanya teknik kayu. Teknologi kayu. Setan. Mana teknologi di kayu? Bego banget sih lu. Aduh. Ya, tapi kalau closing statement saya tentang ilmu-ilmuwan ini, ya tidak mungkin. Ini menurut pengalaman saya kuliah loh ya. Tidak mungkin ada seseorang yang kuliahnya di jurusan teknologi kayu tapi skripsinya tentang ekonomi. Iya. Penjualan kayu lapis. Dan sukanya merambah hutan. itu kelakuannya. Merusak hutan. Iya. Katanya IKN itu nanti 70% akan dibangun lagi menjadi hutan. Nah tadinya hutannya 100%. Bapak dulu kemudian bangun lagi 70%, pikirannya gimana gitu kan. Ya mbok ya aturan yang 70 jadi 100. Atau 70 jadi 75 lah, nambah dikit lah. Sudah 100 dibabah dulu, dibangun lagi 70. Parah. Kacau ya. Talk the talk itu Pak. Saya harus silakan Pak. Ya komentar sedikit ya. Seharusnya kalau memang beliau itu
alumni Fakultas Kehutanan ya. Iya, kehutanan, bukan berarti, kehutangan, Pak. Ya, bukan kehutangan. Ya, berarti kan harusnya cinta hutan. Nah, itu. Ya, kenapa harus membabat hutan untuk menetapkan ibu kota yang baru di sana? Iya. Atau cinta hutang, Pak. Ya, jadi hutannya jangan dibabat. Kalau saya lihat agak aneh kalau seorang alumni Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tapi hobinya membabat hutan seperti itu. Ya, dan ini juga Pak, ini saya menganalisa alumni UGM Fakultas Kehutanan itu Pak, itu orang-orang hebat loh, menjadi apa namanya, pokoknya tokoh-tokoh yang disegani bahkan di tingkat dunia. Siapa? Ya, Prof. Ahmad Sumitro misalnya, seperti itu disegani sekali di tingkat dunia, bahkan jurnal-jurnal beliau dan seterusnya. Disegani. Jokowi itu juga katanya dielu-elukan sekarang. Elu. Ini lain lagi nih. Selalu out of the box. Ngeri kali. Memang saya tuh selalu kejepit di antara Pak Roy dan Pak Janes. Jadi selalu out of the box dua-duanya. Jadi ada barusan kemarin. Iya. Lu penipu lo Jokowi lu gitu. Oh, janganlah. Jadi itulah yang membingungkan saya, kenapa alumni Fakultas Kehutanan ini, seniornya Pak Jokowi, kok tidak memberikan arahan. Jangan dibabat dong hutannya. Dijaga dong hutannya, seperti itu. Harusnya kalau memang mereka sesama alumni. Arahan itu dari dosen ke mahasiswa. Lah kalau dari dosen ke bukan mahasiswa gimana? Iya juga ya, bingung juga ya. Sama gini. Baru kenalan soalnya. Ya sama dengan seperti saya kan lulusan dulu akabri kepolisian. Betul. Sekarang akademi kepolisian ya kan. Karena kita lulusan akademi kepolisian. Kalau ada kecelakaan di jalan kita turun. Betul. Bukan ditinggalkan pergi lah. Apalagi dirusak itu TKP-nya, nggak boleh. Meskipun bukan tanggung jawab Bapak gitu ya. Karena panggilan polisi di sini. Ada orang dijamret, turun kita. Karena di akademi kepolisian itu dilatih bela diri judo. Dan seperti itu. Dan dia korsanya muncul. Iya, jiwa korsa bayangkaranya rasa memiliki bayangkara yang kaitan dengan keamanan ketertiban masyarakat itu selalu melekat pada tubuh kita gitu loh. Jadi sekolah itu bukan cuman ilmu teori-teorinya aja ya Pak, tetapi jiwanya juga dilatih untuk menjadi seorang polisi yang baik, menjadi seorang alumni kehutanan yang cinta hutan dan tidak cinta hutang. Kalau menurut saya, bayangkara sejati yang sono apa dong? Kehutanan sejati. Yang saya tahu gedung kehutanan tuh Manggala Wana Bakti Sejati. Wana sejati. Wana itu hutan. Wana itu hutan memang ya. Wana Bakti ya, berbakti untuk hutan. Itulah yang harusnya dilakukan oleh Joko Widodo, seorang alumni kehutanan. Oke Pak. Jadi satu sedikit lagi. Apa ini? Oh ya boleh. Saya banyak juga nggak apa-apa kalau Pak Janes nambah penonton soalnya. Ini bukan, ini kan betul-betul ijazah Jokowi tidak ada kepada kepolisian Republik Negara Republik Indonesia ini. Ini betul-betul Jokowi udah saatnya ditangkap, udah selesai. Jangan lagi lindungi lagi. Kalau STNK palsu dikejar, uang palsu ditangkap. Tapi ijazah palsu dilindungi, janganlah ya. Jangan kalian rusak lah institusi Pak Janes, ini. banyak loh ijazah palsu yang ditangkap. Jangan gitu dong. Ya, karena dilaporkan, sekarang saya lapor beberapa kali dilapor orang. Tapi selalu jangan ditolak laporan lo, bahaya loh. Karena benar-benar ini buktinya, kalau nggak benar tangkap aja si Bona tua ini, susah amat. Tangkap aja. Iya tangkap. Pak Jokowi harus ditangkap ini, apapun ngomong. Ini di sini ada loh, di dalam ini. Presiden. Wah, presiden di negara lain ya. Ada. Kalau di Indonesia belum, tolong pegangin. Ada lagi yang ditangkap sama. Sebentar 1 menit. Biar saya kasih tahu isinya sedikit. 3/4 ke belakang. Iya, 3/4 ke belakang. Emang Pak Roy ini langsung hafal. Iya. Presiden Paul Smith, saya nggak tahu ya, kalian Google sendiri ya. Paul, kasus Hongaria terkait plagiarisme tentang mengundurkan diri setelah universitas mencabut gelar doktor. Iya, kalau memang palsu aja kan. Padahal plagiarisme. Ini kan mengundurkan diri kan masih menjabat presiden. Kalau dia udah 2 kali berkuasa, bukan mengundurkan diri lagi. Nggak ada mengundurkan diri, tangkap udah. ya kan ada banyak yang bertanya begini ya Pak Janes. Kalian ini nanyanya setelah udah nggak presiden.
Kalau berani pas kemarin menjabat presiden dong nanya. Dia ditangkap si Gus Dur aja masih ini ditangkap. Ya, anaknya. Iya, anaknya. Berani juga kok ya. Iya. Lalu ada Pakistan. Pelangak pelongo. Ya. Ternyata berapa persen nih anggota parlemen Pakistan ternyata banyak yang berijazah palsu. Iya. Itu juga. Ketiga. Berarti ada juga di Pakistan pramuka ya? Ada ya. namanya pramuka. Kalau Pramuka. memang harus mengundurkan diri, jangan memaksakan mengajukan diri gitu. Ngapain juga maju kalau harus mundur? Iya. Itu. Kalau kata film zaman dulu, maju kena, mundur kena. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan bosan-bosan mengikuti perkembangan kasus ini, tapi jangan juga Anda percaya bahwa P21 itu bisa sembarang diketahui oleh orang lain. Eli Daneti lah. Siapa Eli Daneti itu? Gak punya legal standing. Iya Pak. Jadi jangan selalu percaya. Kalian boleh mengkonsumsi berita-berita, tetapi setelah itu dicerna dengan baik. Dicari pasal-pasalnya, dicari kuhapnya, dicari KUHP-nya. Udah closing masih buka lagi. Iya. Mungkin enggak itu terjadi. Kalau tidak mungkin, ayo kita tagih rame-rame. Siapa tahu kan ada tetangganya Eli Daneti ini yang nonton, atau keponakannya, atau saudaranya, atau teman apanya, atau tukang bakso depan rumahnya. Tagih 10 juta itu, ya. Atau ayak-ayaknya. Ya ini. Tagih Pak. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Ya, ini karena kemarin kan sudah dijadikan sarana untuk judi. Judi. Oh jangan ya, jangan. Jadi berarti sekarang mereka yang melakukan judi tentang kaitan P21 pasti ada yang menang, ada yang kalah nih. Nah itu. Jadi kan udah lewat hari Jumat itu. Iya sudah lewat Pak. Itu udah ada pemenangnya. Makanya sekali lagi jangan memaksakan untuk menantang-nantang ini P21 kalau terbit dapat berapa? 10 juta sampai 5M dan sebagainya. Ya, sekarang yang judi di luar udah seneng kalau ada penawaran seperti itu. Iya, nih malah ini yang judi yang kalah kabur lagi. Kayak tadi seseorang yang dari sini. Kalah kabur. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di hari Senin aja lah Pak ya. Masa kita tiap hari. Oh iya. Iya kan, kasihan lagi pada liburan. Selamat menikmati hari liburan. Ya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Lumayan lah. Biar nanti hari Senin kita gas lagi, fresh lagi. Dan jangan lupa hari Senin ada jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Mediasi antara Subhan Palal versus DPR. para pimpinan DPR RI, di mana mediasi kemarin menyatakan bahwa jangan diwakili ketua dan para wakil ketua, yaitu Puan Maharani, Supmi Dasko Ahmad, Cucun Samsurijal, Muhaimin. Enggak. Jangan nambah-nambah lagi, Pak. Udah ganti itu periode kemarin. Sekarang dia Menko. Ini bikin gua jadi masalah aja nih. Jangan sebut-sebut. Ya, pokoknya para wakil ketua DPR bersama ketua DPR Puan Maharani harus hadir di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jam 10 pagi hari Senin. Oke, doakan supaya mereka beneran hadir ya guys. Thank you. Jangan lupa subscribe. Subscribe tuh Roy Suryo Channel. Apa? Langkah update. Jangan lupa juga ini 0813